Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in masaha mongko lamun ngusap sapa asah su awa-awaan fil hadori ing dalem omah. Suma safar nuli lunga sapa sahes aw masa utawa ngusap sapa sahes fi safar ing dalem pelungan. Suma akama nuli mukim sapa sahes qabla muti yaumin ing dalem sadurunge lewati sedina. Walailatin lan sak wengi atama mongko nyempurnake sapa sahes masal mukimi ing ngusapi wong mukim. Ketika ada seseorang mengusap pada waktu di rumah kemudian dia pergi, atau dia mengusap pada waktu bepergian kemudian dia mukim sebelum lewatnya 1 hari 1 malam, maka orang tersebut menyempurnakan pengusapan orang mukim. Artinya seperti ini, ketika sampean umpama di rumah memakai muzah, dapat setengah hari kemudian sampean mengusap muzah. Setelah itu sampean pergi. Pada waktu bepergian ini sampean harus menyempurnakan pengusapannya orang mukim, yakni menambah setengah hari lagi. Atau sebaliknya, sampean itu mengusapnya pada waktu perjalanan. Dapat setengah hari ya, terus sampean mengusap muzah, sampean mukim. Maka sampean pada waktu mukim ini juga harus menyempurnakan pengusapannya orang mukim, berarti menambah setengah hari lagi. Kita lihat pada qaulunya. Qaulu fa'in masaha ulima min tibaril masil annahu la ubrata bil hadas wa in talabasa bil mutah. Diketahui dari apa yang disampaikan oleh Kiai Musonef adalah masalah pengusapan di rumah ataupun di perjalanan ya, bahwa tidak dianggap permasalahan hadasnya. Kalau hadas itu kan hanya untuk mengukur mulainya penghitungan 1 hari 1 malamnya atau 3 hari 3 malamnya saja, dan ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita bahas adalah mulai pengusapannya kapan, bukan mulai hadasnya kapan. Berarti umpama kalau jarak hadas dan mengusapnya ini lama, maka yang dipertimbangkan tetap pengusapannya saja. Sehingga seperti ini, falau safaro ba'dal hadasi wa qoblal masih summa masaha fi safari falahu ayutima mudata musafirin. Kalau seandainya seseorang itu bepergian setelah hadas, berarti sampean itu memakai muzahnya di rumah ya. Kemudian sampean itu hadasnya juga di rumah ya. Umpama memakai muzah pada waktu zuhur. Kemudian sampean hadas pada waktu asar. Setelah itu sampean pergi sebelum mengusap. Jadi sampean menjadi musafirnya itu sebelum mengusap muzahnya. Nah, pada waktu sampean menjadi musafir, sampean baru mengusap muzah, maka sampean mendapatkan rukhsah 3 hari 3 malam. Tapi untuk penghitungan 3 hari 3 malam ini dimulai awal sampean hadas, yakni pada waktu asar tadi, pada waktu sampean di rumah. Ini maksudnya seperti itu. Kita lihat qaulunya lagi. Qaulu qabla muti yaumin wa lailatin wa qayyidun fil mas'alataini. Sebelum lewatnya 1 hari 1 malam ini merupakan qayyid di 2 permasalahan tadi, yakni mengusap di rumah kemudian pergi atau mengusap pada waktu pergi kemudian mukim. Ini merupakan qayyid ya. Qayyidnya penting, pokok sebelum lewatnya 1 hari 1 malam. Sehingga dari qayyid tersebut ini akan mengeluarkan 2 permasalahan. Permasalahan pertama, kalau ada seseorang itu mengusap pada waktu di rumah, kemudian dia menjadi musafir tapi setelah lewatnya 1 hari 1 malam. Jadi menjadi musafirnya ini setelah lewatnya 1 hari 1 malam. Contohnya umpama sampai memakai muzah pada waktu duhur, kemudian pada waktu maghrib sampean hadas. Selesai hadas inilah dihitung yang namanya permulaan mudahnya, dan sampai maghrib besoknya hari ini sampean masa memakai muzahnya habis karena sudah 1 hari 1 malam. Kok sampean pergi setelah 1 hari 1 malam ini, maka wajib bagi sampean untuk melepaskan muzah karena habisnya masa untuk memakai muzah, yakni 1 hari 1 malam. Terus yang kedua yang dikecualikan adalah ketika sampean mengusap pada waktu di perjalanan, kemudian sampean mukim setelah lewatnya 1 hari 1 malam. Jadi mengusapnya ini setelah 1 hari 1 malam. Jadi sampean sudah bepergian 1 hari 1 malam memakai muzah,
baru sampean mengusap muzah setelah 1 hari 1 malam dan kemudian sampean mukim, maka sampean juga wajib untuk melepaskannya karena sudah habis waktu untuk memakai muzah. Kita lanjutkan untuk fathul qoribnya. Wal wajibu utawi kewajibane fi masil khufi ing dalem ngusap muzah iku ma perkara yutlaku kang den ucapake alih ing atase ma apa ismul masi arane ngusap. Kewajiban di dalam mengusap muzah adalah perkara yang diungkapkan sebagai pengusapan muzah. Penting itu adalah dinamakan mengusap, maka itu sudah mencukupi sebagai kewajiban mengusap muzah. Tapi syaratnya ingkana ala dhahiril khufi, ketika pengusapan tersebut berada pada bagian luar muzah yang atas, seperti yang ada di dalam qauluhunya. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu wal wajibu fi masil khufi wala watu ayatahu al mablulata alaihi walam yamurruha aqotoro alaihi ajza'a. Ketika sampean meletakkan tangan sampean yang dibasah-basahi dan sampean tidak menggerakkannya atau sampean menetesi muzahnya dengan air, maka hal itu mencukupi. Ini sudah dikatakan nama pengusapan seperti itu. Qalu idza kana ala dhahiril khufi ay dhahiru a'lal khufi fa huwa ala hadfil mudhafi. Maksudnya luar muzah ini adalah luar bagian atas muzah. Sehingga di dalam fathul qoribnya disebutkan wala yujzi ulan ora nyukupi apa almasungu sab ala batini ing atase batine muzah wala aki bil khufilan ora ing atase tungkai muzah wala al harfi hilan ora ing atase pinggir muzah wala ala asfali hilan ora ing atase ngisore muzah. Tidak mencukupi mengusap pada bagian dalam muzah, juga tidak pada ujungnya muzah, dan juga tidak pada pinggirnya muzah, dan tidak pada bagian bawahnya muzah. Yang boleh hanya pada bagian atas saja, karena memang begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Fa'inahu waroda al-iktisora ala tohiri a'lahu, karena memang yang datang dari syariat ini yang diusap adalah bagian atasnya, seperti itu. Wasunatu utawi sunai fi masih ing dalam ngusap muzah iku ayakuna yento ono apa masu iku khututon garis-garis. Kesunan di dalam mengusap muzah adalah hendaknya bergaris-garis ya. Bi ayu farija, caranya bagaimana kok membuat bergaris-garis? Bi ayu farija gambar yento benggang sapa almasih wong kang ngusap baina asobi iki ing dalam antarane pira-pira drijine masih walayatu muhalan orang gegem sapa masih ing asobe. Dengan gambaran seseorang yang mengusap itu membenggang jari-jarinya dan tidak merapatkannya sehingga nanti akan berbentuk garis-garis. Ini kesuwanannya seperti itu. Wayabtululan batal apa almasungu sab alal khufaini ing atase muzah luru bisalah sati asya kelawan telu pira-pira suwiji-wiji. Pengusapan muzah ini hukumnya batal dengan 3 perkara. Maksudnya adalah dengan salah satu 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Pertama, bihol ihima kelawan nyopote muzah loro, khol ahadihima utawa nyopot salah sijine muzah loro, awin khilaihi utawa dadi kecopote muzah, au khurujil khufi utawa metune muzah an sholahiyatil masih saking patute den usap kata harukihi kaya jebole muzah. Yang pertama dengan mencopot 2 muzah atau salah satunya atau menjadi terlepasnya muzah. Jadi tidak dicopot, dia copot sendiri ya. Berarti tidak butuh terhadap pekerjaan. Artinya tidak perlu kita yang mencopot. Umpama sampean tersandung kemudian copot, ini juga membatalkan terhadap pengusapan muzah. Atau muzah itu keluar dari sifat patutnya untuk diusap karena dia sudah jebol umpama. Ini juga membatalkan terhadap pengusapan muzah. Terus yang selanjutnya, yang kedua wangkito ilmu dati lan tutuke mongso. Wafi baktinu saiku ing dalam sebagian tulisan matan mudatul masih utawi dawuh mudatul masih. Min yaumin sanging sedina walailatin lan sawengi limukimin kedhe wong kang mukim wasalah sati ayamin lan telu pira-pira dina
bilayalihina kelawan piro-piro wengine ayam limusafirin kedue wong kang musafir. Perkara yang membatalkan pengusapan muzah yang kedua adalah habisnya masa. Dalam sebagian nusa ini tulisannya mudatul mashi. Berarti wangkidoi mudatil mashi seperti itu. Kalau di sini cukup ditambahi al saja. Ini berarti namanya al-ahdi. Al yang isinya sudah diketahui yakni mudatil mashi. Ini pengganti dari mudhof ilaihnya ini ya, alnya ini. Dan habisnya masa dari 1 hari 1 malam bagi orang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Ini juga membatalkan terhadap pengusapan muzah. Terus yang terakhir wabi urutima lan anyar tekoni perkara yujibu kang batalake apa ma al ghusla ing atus. Dan datangnya perkara yang menyebabkan terhadap mandi. Apa yang menyebabkan mandi itu? Kajanabatin koyo janabah au haidin utawa haid au nifasin utawa nifas lilabisil khufi ketiwong kang nganggo muzah. Perkara yang nomor 3 yang membatalkan pengusapan adalah datangnya perkara yang mewajibkan mandi seperti janabah, haid, nifas. Ini membatalkan terhadap pengusapan muzah. Inilah 3 perkara yang membatalkan terhadap pengusapan muzah. 1, terlepasnya muzah ya. Berarti penting pokok maternya atau titik tekannya itu penting. Muzah itu menampakkan sesuatu yang biasa ia tutupi dari kaki atau semisalnya ya. Dari kaki, lapisan dan semisal keduanya seperti itu. Terus yang keduanya habisnya masa. Kalau orang mukim 1 hari 1 malam sudah habis. Terus kemudian kalau musafir 3 hari 3 malam juga sudah habis. Ini berarti pengusapannya ini batal. Yang terakhir adalah datangnya perkara yang mewajibkan mandi. Pada waktu memakai muzah, umpama terus dia janabah, maka pengusapannya batal. Atau dia haid atau nifas, ini juga hukumnya sama. Kita lanjutkan. Faslun fitayamumi wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.